Halo guys, kembali lagi di Babisik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Nah, kali ini Kak Edi masih ngebahas materi kelas 11 SMA ya guys ya. Jadi ini masih lanjutan dari yang rangka-rangka gitu ya. Nah, ini sekarang kita bahas tentang jenis-jenis tulang ya berdasarkan bla 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 ya. Oh ya, bagi kalian yang belum berlangganan di channel Kak Edi, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like-nya ya. Langsung kita mulai yuk. Nah, jenis-jenis tulang itu banyak sekali ya. Yang pertama akan kita bagi berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, nanti tulang akan dibagi menjadi 4 jenis guys ya. Yang pertama itu adalah bentuk tulangnya seperti pipa. You know pipa lah, pipa atau pipa kan. Nah, kalau yang di bagian bentuk pipa ini, nanti dia akan dibagi menjadi 3 bagian. Karena bukan 3 bagian sih, maksudnya dalam bentuk pipa ini kan panjang tuh ya kan. Dibagi menjadi 3 bagian. Jadi di bagian strukturnya yang berbentuk pipa itu ada 3 bagian yang akan kita bahas. Yang pertama nanti ada namanya epifise. Ada yang ngomongnya epifisis, epifise, sama aja. Kemudian ada lagi namanya diafise. Kemudian ada lagi namanya metafise. Metafise. Jadi kalau yang epifise ini, epi itu kan ujung atau tepi ya guys. Jadi dia letaknya di bagian ujung. Sedangkan diafise ini adalah yang letaknya di bagian tengah. Kita buat aja dia di bagian tengah. Sedangkan metafise, ini meta itu di antara epi dan dia. Jadi metafise itu letaknya di antara epi dan dia. Maksudnya epifise dan diafise ya. Gitu guys. Satu gambarnya kalau kakak gambarkan secara panjang ya. Nah kayak gini kurang lebihnya. Jadi yang di bagian ujung-ujung di sini, ini namanya adalah epinya guys ya. Epi, bagian tengahnya ini namanya dia, diafise. Dan di antara epi dan dia nanti ada metafise, gitu guys. Ini kalau kayak di gambarnya tidur ya, jadi gambar tulang itu tidur, walaupun kan bisa gambar tidur atau tegak. Ini gambarnya tidur, sesuai dengan tempat atau spesies yang ada. Nah tulang pipa ini banyak banget guys, terutama di bagian kayak tulang kering. Contohnya ya, jadi kayak dibuatin contohnya. Contohnya yang pokoknya yang panjang-panjang aja. Contohnya kayak tulang paha, ya kan? Paha itu panjang kan? Tulang kering, ya kan? Apalagi lengan, oh, tulang lengan, lengan atas, lengan bawah, panjang kan? Pokoknya selama yang panjang-panjang itu pokoknya ini deh pipa, lengan atas, lengan bawah, ya. Kemudian sekarang kita bahas yang tulang pipih. Kenapa dibilang pipih? Ya karena bentuknya pipih atau tipis, guys. Jadi pipih. Nah, di sini contohnya langsung aja. Contohnya dia yang berbentuk pipih ada yang namanya ogantispidol. Yang pipih berarti dia pipih ya, tipis. Contohnya kayak tulang rusuk. Contohnya langsung aja ya, tulang rusuk, tulang belikat. Ya, udah diajarin ya tentang tulang belikat dan sebagainya ya. Kemudian tulang tengkorak. Kalau tulang pendek, kenapa dibilang tulang pendek? Ya karena dia apa? Pendek ya. Contohnya kayak tulang telapak tangan ya, tulang telapak tangan. Telapak tangan, ada yang telapak tangan, kemudian di mana lagi? Di pergelangan tangan. Jadi pergelangan tangan kita ini disusun oleh tulang-tulang yang jenisnya pendek, guys. Kalau yang tidak beraturan, di mana letaknya? Letaknya di tulang rahang, ya, di tulang rahang. Dan satu lagi di ruas-ruas tulang belakang. Ruas-ruas tulang belakang. Gitu ya. Jadi langsung diingat aja letaknya, guys, letaknya ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan jenis-jenis tulang berdasarkan jaringan penyusunnya. Nah, kalau berdasarkan jaringan penyusunnya, biar agak lebih keren, jadi ini ada kayak dibuatin kayak kotak-kotak gitu ya. Jadi ada kayak kotak-kotak ya, dimana nanti ada dibedakan berdasarkan tulang rawan sama tulang sejati. Kalau tulang rawan berarti dia nama lainnya kartilagus, sedangkan tulang sejati nama lainnya osteon. Ya, gitu.
Nah, kalau secara sifat ya kita tahu lah ya kalau rawan itu gimana gitu kan. Kalau dia tulang rawan, biasanya dia bentuknya itu ya rawan, yaitu lentur ya, lentur dan elastis ya karena dia rawan ya kayak tulang hidung, tulang telinga gitu ya. Kemudian kalau dia sejati ya keras ya, lawannya rawan apa? Keras. Lembek, keras kan gitu. Nah, kalau berdasarkan matriksnya, nanti tulang rawan itu dia pasti banyak yang mengandung zat perekat. Jadi banyak kolagen. Kolagen itu nama lainnya perekat ya. Kakak buatnya kolagen aja karena sering dibahas kolagen. Nama lainnya perekat. Sedangkan tulang sejati itu sangat sedikit perekatnya atau sedikit kolagen. Di lawan-lawan ini aja sebenarnya. Nah, kalau tulang rawan, kebalikannya lagi. Sekarang dia mengandung sedikit kapur. Jadi, kalau tulang rawan, kapurnya sedikit, makanya dia lembek gitu ya. Nah, kapur ini nanti bisa jenis yang Ca atau fosfor atau fosfat. Kalau di sini berarti banyak kapur kalau tulang sejati, gitu ya guys. Dan selanjutnya kalau dari segi sel penyusunnya, kalau dia yang jenisnya tulang rawan, nanti ada kondroblast dan kondrosit. Bedanya apa kondroblast dan kondrosit? Kalau kondroblast ini sel-sel penyusun kondrosit. Sel-sel penyusun kondrosit. Sedangkan kalau kondrosit adalah sel-sel tulang rawan. Sel-sel tulang rawan. Atau kalau lebih simpelnya gini guys, kondroblast ngebentuk kondrosit, kondrosit bergabung kemudian ngebentuk tulang rawan atau kartilago. Jadi urutan yang paling kecil banget itu adalah kondroblast, kondroblast membentuk kondrosit, kondrosit membentuk kartilago, itu urutannya. Nah, kalau tulang sejati tinggal dibalik aja, cuman bedanya di sini adalah depannya ya. Kalau ini kan kondro, kalau di sini osteo. Endingnya sama, blast sheet gitu kan. Ini berarti nama lainnya adalah sel-sel penyusun osteosit ya. Sel-sel penyusun osteosit. Sedangkan ini adalah sel-sel tulang sejati atau penyusun tulang sejati. Osteoblast menyusun osteosit, osteosit menyusun osteon. Kayak gitu guys ya. Dan selanjutnya nanti yang bagian tulang rawan akan dibagi menjadi 3 jenis guys ya. Jadi tulang rawan masih dibagi menjadi 3 jenis. Pertama tulang rawan yang jenis hialin, kakak singkat langsung tulang rawan hialin. Yang kedua ada tulang rawan elastis atau elastin. Satunya lagi adalah jenis yang fibrosa. Gitu ya. Dan ini nanti contohnya kalau yang hialin ada di hidung ya. Tadi kakak udah bahas ya, hidung, telinga, trakea. Nah, kalau iya pas ya. Hidung. Oh iya, hidung, trakea. Kalau yang elastis ini yang elastin tadi ya, kayak contohnya telinga gitu ya. Kalau fibrosa ini yang agak keras dikit, contohnya kayak di tulang kemaluan atau kita pakai bahasa ininya simfisis pubis, tulang kemaluan. Atau fibrosa juga banyak di ruas tulang belakang ya guys. Kayak gitu. Dan selanjutnya kita bahas berdasarkan teksturnya guys. Kalau berdasarkan teksturnya, nanti yang namanya tulang itu cuma dibagi 2, yaitu tulang kompak dan tulang spons. Tulang kompak itu kenapa dibilang kompak? Karena matriksnya padat dan rapat. Jadi ini matriksnya padat dan juga rapat. Makanya kompak, padat gitu guys. Matriksnya padat dan rapat. Kalau yang spons kenapa dibilang spons? Karena kamu tahu spons kan guys, yang buat nyuci piring. Ciri spons itu apa? Berongga-rongga kan? Iya, matriksnya itu berongga sehingga dikatakan kayak spons. Contoh dari tulang kompak itu adalah tulang pipa. Ya, tulang pipa. Sedangkan kalau yang tulang spons atau yang berongga banyak terdapat di tulang pipih dan tulang pendek. Tulang pipih, tulang pendek. Oke guys, cukup dulu untuk penjelasan untuk yang jenis-jenis tulang ya. Jika kalian suka silahkan beri tombol like dan share video ini ke sebanyak mungkin biar kamu dan teman kamu semakin pintar belajar biologinya. Basic Channel, belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi.